Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andi Firmansyah. Saya dari kelas TI 2A. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknik digital. Jadi saya akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang materi gerbang logika. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Kita bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya siapkan ini. Jadi yang pertama itu, apa sih gerbang logika itu? Nah, gerbang logika itu adalah blok dasar yang membentuk suatu rangkaian elektronika digital. Jadi biasanya itu digunakan untuk merangkai elektronika digital gitu ya. Biasanya yang sering menggunakan atau belajar tentang gerbang logika itu adalah anak-anak elektro. Tapi kita juga wajib nih untuk belajar tentang gerbang logika ini. Nah, jadi sebuah gerbang logika itu umumnya itu memiliki satu terminal output dan satu atau lebih terminal input atau terminal masukan. Umumnya sih seperti itu. Nah, untuk outputnya sendiri atau keluarannya nanti hasilnya itu bisa bernilai benar atau bernilai 1, atau bernilai salah atau 0, atau biasanya ada juga yang memakai outputnya itu false atau true. Di gerbang logika ini itu ada 7 gerbang logika dasar. Yang pertama itu ada AND, terus yang kedua ada OR, yang ketiga itu NOT, yang keempat itu NAND atau NOT AND, yang kelima itu NOR atau NOT OR, yang keenam itu XOR atau Exclusive OR, yang ketujuh itu XNOR atau Exclusive NOT OR. Jadi kira-kira gambaran gampangnya atau sederhananya jadi gerbang logika itu seperti ini. Misal, ada 2 input atau 2 masukan. Dia ini akan melewati sebuah gerbang logika, misal gerbang logikanya AND. Nah, nanti akan muncul hasilnya atau outputnya. Outputnya atau hasilnya itu dia bisa bernilai benar atau bernilai salah, tergantung dari inputnya dan dia melewati gerbang logika yang apa, AND, OR, atau apa gitu. Oke, langsung aja kita bahas ini gerbang logikanya. Yang pertama itu ada gerbang logika AND. Jadi gerbang logika AND itu hampir sama dengan yang ada di dasar logika. Jadi kalau teman-teman sudah belajar yang di logika dasar itu, insya Allah teman-teman bisa lebih cepat lah untuk memahami gimana sih cara kerja si gerbang logika ini gitu. Untuk gerbang logika AND kita itu menggunakan tanda titik. Outputnya itu akan bernilai benar. Hasilnya itu akan bernilai benar jika kedua inputnya itu benar. Misalnya jika input A dan B itu nilainya benar atau nilai 1, maka outputnya atau hasilnya itu juga akan benar, akan 1. Tapi jika salah satu atau kedua inputnya itu bernilai salah, maka hasilnya juga salah. Misal input A itu 1 atau benar, input B itu 0 atau salah, maka outputnya itu 0. Kenapa? Karena salah satunya itu dia bernilai 0 atau bernilai salah. Jadi hasilnya itu benar kalau kedua-duanya benar. Kalau ada yang salah, dia bakal hasilnya salah. Lalu selanjutnya itu adalah gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini itu kalau di dasar logika itu sama dengan disjungsi. Jadi kalau di dasar logika itu pakai tanda V kan ya. Nah, di sini itu di gerbang logika pakai tanda plus. Nah, untuk gerbang logika OR itu outputnya akan bernilai benar jika salah satu inputnya itu benar. Jadi dari 2 input itu kalau salah satunya bernilai benar, maka outputnya benar. Jadi misal yang A itu dia bernilai benar, yang B bernilai salah, maka dia outputnya akan benar. Tapi jika dua-duanya itu salah, maka dia baru bernilai salah gitu. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika NOT. Jadi NOT ini itu negasi, jadi outputnya itu kebalikan dari inputnya. Ini lebih sederhana lagi, tinggal kebalikannya aja. Nah, di misalnya nih, kalau inputnya itu 1 atau benar, maka outputnya salah. Nah, kalau inputnya salah, maka outputnya benar gitu aja. Nah, di sini agak spesial yang NOT ini, karena si NOT ini hanya membutuhkan 1 input saja. Karena yang 2 tadi sebelumnya itu dia butuh 2 input, tapi khusus di NOT
ini dia hanya butuh satu input saja. Oke, lanjut. Gerbang logika selanjutnya itu adalah gerbang logika NaN atau not N. Jadi gerbang logika not N ini itu adalah gabungan jadi gerbang logika N dan gerbang logika not. Nah, kalau N itu bernilai benar jika kedua inputnya benar yang tadi, maka not N itu akan bernilai salah jika kedua inputnya benar. Jadi kebalikannya gitu. Kalau yang tadi dua-duanya benar dia benar, kalau dua-duanya benar dia salah gitu. Dibalik aja. Nah, kalau di not N itu kalau misal salah satunya atau kedua inputnya salah, dia bakal jadi benar gitu. Tinggal kebalikan dari gerbang logika N tadi, sederhananya sih gitu. Lalu selanjutnya ada gerbang logika NOR atau gerbang logika not OR. Nah, di gerbang logika ini juga gabungan nih dari gerbang logika OR dan gerbang logika not. Nah, kalau di gerbang logika OR yang tadi itu bernilai benar jika salah satu inputnya benar, maka di gerbang logika NOR atau not OR ini akan bernilai salah jika salah satu inputnya itu benar gitu. Jadi kalau kedua inputnya salah, maka dia baru jadi outputnya itu benar. Jadi bisa dibilang gerbang logika NOR itu kebalikan dari gerbang logika OR gitu. Sama kayak tadi, kebalikannya aja. Lalu yang selanjutnya itu ada gerbang logika XOR atau gerbang logika eksklusif OR. Nah, untuk ini itu outputnya itu akan bernilai benar jika kedua inputnya itu berbeda. Jadi semisal gini, jika input A dan input B itu bernilai berbeda, semisal yang A itu nilainya 1 dan yang B bernilai 0, atau yang A bernilai benar dan yang B bernilai salah, maka outputnya itu dia akan bernilai benar. Kenapa? Karena inputnya berbeda. Nah, kalau kedua inputnya sama, apa yang terjadi? Maka dia outputnya akan salah. Semisal input A dia nilainya benar dan input B dia nilainya benar, maka outputnya dia salah. Kenapa kok salah? Karena dia sama. Nah, yang selanjutnya itu ada gerbang logika XNOR atau exclusive not OR gitu. Jadi untuk gerbang logika exclusive not OR ini itu kebalikan dari gerbang logika yang sebelumnya tadi yang gerbang logika XOR, kebalikannya aja. Nah, untuk yang XNOR ini itu outputnya akan bernilai benar jika kedua inputannya itu sama. Kalau yang tadi kan bernilai benar jika kedua inputannya beda. Nah, kalau ini itu bernilai benar jika kedua inputannya itu sama, dan akan bernilai salah jika kedua inputannya itu berbeda. Jadi kebalikan dari yang tadi gitu, gampangnya gitu. Nah, mungkin itu aja tadi 7 dasar dari gerbang. Sedikit susah, tapi susah gampang lah, tapi lebih banyak gampangnya. Nah, kalau teman-teman udah belajar dasar logika sebelumnya, pasti lebih mudah untuk menerima logikanya gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah yang saya katakan, bisa dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.